Hai gengs, bayangkan sebuah jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut, namun di bawahnya menganga jurang api neraka yang tak berujung. Apa jadinya jika para koruptor yang rakus di dunia harus melewati jembatan ini dengan beban dosa yang amat berat? Selamat datang di channel Wazo. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Jembatan Shirotol Mustaqim, film horor religi paling mencekam yang akan memperlihatkan kita bahwa setiap rupiah hasil curian akan dibayar tuntas dengan siksaan yang tak terbayangkan. Mari kita mulai kisahnya. Film diawali dengan suara jeritan manusia akibat sebuah tsunami besar yang menghancurkan sebuah wilayah pesisir. Bencana itu sontak menjadi perhatian banyak warga Indonesia dan menghiasi berbagai media berita. Akibat dari gelombang dahsyat itu, banyak warga yang meninggal, desa hancur dan para penyintas hidup dalam trauma yang mendalam. Arya, seorang mahasiswa, memberikan presentasi di hadapan para mahasiswa lainnya demi mengumpulkan dana untuk bantuan kepada korban bencana yang terdampak. Tak heran, itu disebabkan karena Arya mengikuti jejak ayahnya yang bernama Malik, seorang wakil menteri yang aktif dalam menangani bantuan kemanusiaan. Malam harinya, Arya bersama mamanya yang bernama Laras juga mengumpulkan barang-barang bekas mereka yang masih layak pakai untuk disumbangkan kepada korban bencana itu. Tanpa sengaja, Arya menemukan lukisan masa kecilnya di antara barang-barang rongsokan yang ia kumpulkan. Ketika ayahnya pulang, Arya mencoba berbicara dengannya, namun sang ayah hanya menjawab singkat dan langsung masuk ke ruang kerja. Di ruangan itu, Malik kemudian membuka sebuah rekaman video yang menunjukkan seorang pria korban tsunami di desa Asah meminta tolong agar menyelamatkan anaknya yang tak bergerak karena dia sendiri tertimpa reruntuhan. Setelah itu, Malik menyalin data rekaman dari handphonenya ke flash disk. Malik lalu dikejutkan oleh Arya yang ingin menunjukkan gambar-gambar masa kecilnya itu yang ditemukannya. Bukannya terkejut, Malik malah bilang pada Arya bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Papa udah ngelakuin kesalahan besar. Malik memutuskan untuk keluar rumah kembali. Tetapi karena pengawalnya ngotot untuk mengawalnya keluar, Malik membatalkan niatnya dan kembali masuk ke rumah. Tidak lama, Malik kemudian meminta bantuan anaknya. Arya segera mengeluarkan mobil dan mobil itu langsung diperiksa oleh pengawal ayahnya. Karena tidak ada yang mencurigakan, Arya pun diperbolehkan keluar. Namun setelah jauh dari rumah, ternyata di mobil Arya ada sang ayah yang minta untuk mengantarkannya ke rumah lama mereka. Malik sengaja minta bantuan Arya agar bisa secara diam-diam keluar rumah tanpa sepengetahuan pengawalnya. Di saat Arya menanyakan hubungan rumah lama mereka dengan kesalahan ayahnya, Malik mengatakan bahwa bukan cuma kesalahan, namun sudah dosa yang besar. Tak lama setelah masuk tol, tiba-tiba mobil mereka dihantam sebuah truk yang melaju kencang, sehingga menyebabkan Malik meninggal seketika, sementara Arya terjebur ke sungai bersama mobilnya. Arya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya dengan memotong sabuk pengaman sehingga ia berhasil keluar dari mobil. Setelah berhasil menepi dari sungai, Arya mendapatkan penglihatan orang-orang yang jatuh pada saat melintasi jembatan Shirotol Mustaqim. Keesokan harinya, Arya yang baru sadar sudah berada di rumah sakit. Ia menanyakan keadaan sang ayah pada mamanya dan memaksa untuk bertemu. Namun Tuhan berkehendak lain. Dengan tegar tanpa meneteskan air mata sedikit pun, Laras terpaksa memberitahu Arya bahwa ayahnya sudah dimakamkan kemarin. Papa udah dimakamin kemarin. Beberapa saat kemudian, Pak Menteri Sosial alias atasannya Malik yang bernama Alim datang menjenguk Arya. Alim juga bilang pada Laras bahwa orang yang menabrak mobil anaknya sudah menyerahkan diri. Selain itu, Alim juga memberi kabar bahwa pemerintah akan segera menarik fasilitas yang dimiliki oleh Malik. Namun itu tak menjadi masalah untuk Laras, karena memang dia sudah tidak berhak menerimanya. Sepemergian Alim, teman Laras yang bernama Panji juga baru saja datang menjenguknya. Panji merupakan salah satu tim SAR yang pernah satu kerjaan dengan Laras sebagai relawan medis. Selain untuk menghibur Laras, Panji sebenarnya ingin mengembalikan kalungnya yang hilang. Namun, setelah dia melihat sudah ada kalung mahal yang mengikat di leher Laras,
Panji mengurungkan niatnya. Kalung itu diberikan oleh Malik saat hari ulang tahun Laras. Dan setelah melihat kenangan itu, Laras tak dapat membendung air matanya. Sementara itu, Arya yang masih terbaring tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Ia pun terbangun dan terkejut ketika melihat genangan darah yang mengalir dari balik tirai. Ketika ia membuka tirai itu, ternyata tak ada apapun. Dan waktu ia membalikan badan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan sosok ayahnya dengan wujud yang mengerikan berteriak meminta pertolongannya. Mendengar teriakan Arya, Laras langsung menghampirinya dan semua yang ia lihat sudah menghilang. Setelah keluar dari rumah sakit, ia ditemani oleh ibunya. Arya mengunjungi makam sang ayah. Malam harinya ketika Laras membereskan meja kerja Malik, dia mengambil flash disk milik Malik yang tertinggal. Sedangkan Arya, dia merapikan lukisan-lukisan masa kecilnya dan memasangnya di tembok kamar. Akan tetapi, pada saat dia beranjak tidur, foto serta lukisan-lukisan itu terlepas, terlempar oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Tak lama kemudian, Arya kembali dihantui oleh sosok ayahnya yang tiba-tiba muncul di kamar. Keadaan seketika kembali normal ketika Laras masuk ke kamar Arya. Mengingat bahwa rencana ayahnya pada saat sebelum meninggal adalah mengunjungi rumah lamanya, Arya langsung mengajak sang ibu pergi menuju ke rumah lama mereka. Sesampainya di sana, mereka langsung menggeledah semua barang-barang yang mungkin ada hubungannya dengan pengakuan Malik. Setelah lama pencarian, Arya kemudian menemukan lemari tergembok di ruangan kerja ayahnya. Ketika dibuka, ternyata di sana mereka menemukan sejumlah besar uang yang ditaruh di dalam kotak-kotak. Selain uang, mereka juga menemukan berkas berisi sejumlah nama. Mereka kemudian mendengarkan rekaman percakapan antara Malik dan Alim yang sedang membahas tentang sebuah video mengenai korban bencana di desa Asah yang terupload di media sosial. Alim menyuruh bawahannya untuk segera menghapus video tersebut dan mencegah video-video sejenis terupload di media sosial. Malik sempat meminta video itu, namun Alim melarangnya. Selain itu, dalam rekaman tersebut Alim juga menanyakan soal laporan pengeluaran untuk desa Asah. Laporan itu sangat penting karena setelah warga desa Asah mengira dana itu sudah cair, orang-orang tidak akan bertanya lagi dan Malik akan semakin mudah mengambil dana dari sana. Malik kemudian meminta video korban bencana yang dimaksud kepada pengawalnya. Mendengar rekaman itu, Laras menyadari bahwa Malik dan Alim telah membuat laporan palsu agar dapat mengkorupsi dana bantuan yang seharusnya digunakan untuk bencana. Namun Arya menolak untuk percaya bahwa ayahnya secara sengaja melakukan korupsi. Arya juga yakin bahwa semua itu adalah rencana dari Alim. Di saat mengingat Malik memberikan kalung padanya, dalam ingatan itu, tiba-tiba Laras melihat Malik berubah wujud. Kondisi kamarnya berubah jadi lahan bencana yang dipenuhi mayat-mayat berserakan. Ia diteror oleh sosok suami dan para korban bencana akibat menikmati hasil korupsi yang dilakukan sang suami. Sementara itu, Panji yang masih mengevakuasi korban di malam hari, ia menghampiri bapak-bapak yang berasal dari desa Asah, sedang menarik mayat sang istri menggunakan gerobak. Kondisi pria itu sangat lemah dan terluka parah di bagian kakinya. Dia juga mengaku bahwa di desanya tidak ada sama sekali bantuan yang datang. Kepada anak buahnya, Panji kemudian meminta data tim SAR yang aktif di desa Asah. Dan setelah ditelusuri, nama-nama dalam data itu tidak ada yang dikenal oleh Panji. Bahkan, nama-nama itu tidak muncul di dalam pencarian sistem Basarnas. Esok paginya, Arya mendatangi Alim dan meminta kebenaran mengenai semua laporan palsu yang ditemukannya. Arya juga mengaku bahwa dia memiliki rekaman percakapan Alim dan ayahnya. Alim mengakui tindakan korupsi tersebut dan menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan segala tindakan tersebut bila semua itu dilakukan demi kebahagiaan keluarga masing-masing. Sepulangnya dari Alim,
Arya merasa kecewa dengan ayahnya yang selama ini selalu dipandangnya sebagai orang yang jujur. Namun ternyata semua fasilitas yang dia nikmati bersama ibunya adalah hasil mengeruk dana bantuan yang seharusnya dirasakan oleh para korban bencana alam. Arya lalu bertekad untuk mengungkap kasus itu. Bersama sang ibu, mereka akan menyelesaikan apa yang sudah diperbaiki oleh Malik. Malam harinya, Arya bermimpi ketika dia diberikan hadiah mobil impian oleh sang ayah. Namun, ketika ia dan sang ayah mencoba mobil itu, tiba-tiba sang ayah menghilang. Pak, Arya keluar dari mobil dan ia seolah berada di atas jembatan bara api. Sang ayah tiba-tiba menarik kakinya hingga dia ikut terjatuh dan membangunkan dari tidurnya. Sementara Laras, ia mendengarkan ceramah di ponselnya, mengungkapkan bahwa mimpi tentang seseorang yang telah meninggal bisa jadi almarhum ingin menyampaikan sebuah pesan atau meminta tolong urusan dunianya yang belum selesai. Rupanya, baik Laras maupun Arya sama-sama mengalami mimpi mengenai Malik. Dalam mimpi Arya, Malik meminta tolong padanya untuk bisa menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim. Keesokan harinya, mereka mendapatkan sebuah paket yang dikirim oleh seorang pria. Tetapi, Arya seperti mengenali orang yang mengirim paket itu. Sayangnya, pria itu langsung kabur begitu saja. Setelah dibuka, paket tersebut berisi 2 butir peluru disertai secarik catatan ancaman yang meminta mereka untuk tutup mulut serta menikmati uang hasil korupsi tersebut. Laras menolak untuk tunduk dan memutuskan untuk menjual kalung pemberian suaminya dan mobil pribadinya untuk ditambahkan pada uang-uang yang mereka temukan sebagai dana bantuan untuk desa Asah. Mereka langsung memborong barang-barang yang dibutuhkan untuk bantuan dan langsung menuju ke salah satu posko bencana dari Panji yang merupakan salah satu petugas tim penanganan bencana di sana. Namun rupanya kedatangan mereka bersamaan dengan datangnya Alim yang meninjau daerah itu. Kedatangan Alim disambut hangat oleh para warga, tanpa mereka tahu bahwa pria itulah yang telah mengambil hak yang seharusnya jadi milik warga terdampak. Tanpa sepengetahuan Alim, Laras menceritakan asal-usul bantuan yang dia kirim, yang merupakan hasil korupsi suaminya kepada Panji. Setelah itu Panji menunjukkan data-data fiktif yang ia dapat dan menanyakan siapa pembuat data itu. Dan anehnya, data itu sama persis dengan yang dibuat oleh Malik. Tapi setelah dicek, nama-nama itu tidak ada di Basarnas. Sudah jelas bahwa semua itu hanya untuk menutupi kelakuan busuk penilap dana bantuan. Bahkan 10 hari setelah dilanda bencana, desa Asah belum mendapatkan bantuan sama sekali. Panji juga baru mengetahui dari Laras dan Arya bahwa Alim terlibat dalam penggelapan dana itu. Akhirnya, setelah urusan pencitraannya selesai, Alim mengetahui keberadaan Laras dan Arya di sana. Melihat anak-anak sedang bermain, Arya jadi teringat masa kecilnya saat bermain di taman bersama sang ayah. Tiba-tiba ia melihat ayah dari salah satu anak meninggal secara mendadak. Saat Arya menanyakan kondisi orang tersebut, sang ayah bercerita bahwa setiap orang pasti akan pergi ke kehidupan berikutnya. Berawal dari cerita itu, dimulailah kreativitas Arya kecil dengan melukis dan cerita makna sebenarnya dari jembatan Sirotol Mustaqim. Malam harinya, ketika Laras, Arya dan Panji menuju desa Asah, di dalam perjalanan mereka mendengar suara rintihan meminta tolong. Kenapa, Mas? Dengar nggak? Mereka pun turun dan mencari sumber suara itu. Dari balik puing-puing, mereka justru menemukan mayat seorang wanita sedang memeluk jasad anaknya. Cerita lalu mundur beberapa waktu sebelum Malik meninggal, di mana dia diminta untuk menandatangani dan menyimpan data-data fiktif yang telah dibuat atas permintaan Alim. Setelah dana bantuan tahap pertama sudah cair, Malik sempat menolak karena ada perbedaan data dan ada niat korupsi dari dana itu. Namun berkat tipu muslihat dari seorang menteri sosial, Malik akhirnya terjerumus dan menandatangani berkas tersebut. Kembali ke masa kini, saat melanjutkan perjalanannya, Laras, Arya, dan Panji melihat seorang pria tergeletak di tengah jalan. Sebut saja dia bernama Hasan. Mereka pun terpaksa turun dan Panji memeriksa pria itu. Namun ternyata Hasan hanya berpura-pura menjadi korban dan langsung menembak Panji yang ingin menolongnya. Untungnya, peluru itu hanya mengenai telinga Panji. Arya kemudian teringat
bahwa Hasan merupakan pelaku tabrakan mobil yang membunuh Malik dan orang yang sama yang mengirimkan paket ancaman kepada keluarga Arya. Melihat Panji diserang, Arya lalu masuk ke dalam mobil dan menabrak Hasan, sehingga mereka bertiga berhasil meloloskan diri dan sampai di desa Asah. Sayangnya, Hasan masih bisa berdiri dan mengejar mereka. Karena jalan kembali terhalang, Laras terpaksa membawa bantuan seperlunya, terutama peralatan medis, membungkusnya menggunakan kain. Tak lama setelah itu, mereka segera bersembunyi ketika mendengar suara motor mendekat yang tak lain adalah Hasan. Pria tersebut berhasil menyusul dan mencoba membunuh mereka semua. Panji menyergap Hasan, lalu menyuruh Laras dan Arya lari. Sambil menyeret barang bantuan, Arya dan Laras lari sekuat tenaga. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang diduga adalah Panji yang tertembak, sehingga Laras menangis histeris. Namun mereka harus tetap berjalan demi mewujudkan niat mulianya. Sesampainya di desa Asah, Arya tiba-tiba melihat sosok bocah perempuan berbaju putih. Bocah yang sebenarnya adalah arwah itu menunjukkan pada Arya bahwa jasadnya terbujur di bawah reruntuhan. Setelah itu, Laras dan Arya masuk ke dalam bangkai sebuah bus, di mana di sana mereka menemukan seorang perempuan yang masih bernafas terjepit bangku bersama bayi kecilnya. Arya membawa wanita itu keluar, sementara bayinya tidak tertolong. Tiba-tiba wanita tersebut memuntahkan darah dan ratusan belatung yang membuat wanita itu meninggal seketika. Mereka kemudian melanjutkan pencarian korban. Namun seorang pria berjalan dari kegelapan mendekati mereka. Arya mengira sosok itu adalah salah satu penolong. Sampai pada akhirnya, Laras sadar pria itu adalah Hasan. Hasan mencoba menembak Arya. Namun tiba-tiba Panji muncul menggagalkan rencana jahat pria itu. Hasan dan Panji kemudian kembali terlibat dalam perkelahian. Akan tetapi pada akhirnya Panji terbunuh. Akhirnya Laras dan Arya harus berjuang menghadapi Hasan. Karena terlalu lemah, nyawa Laras dan Arya hampir saja melayang di tangan pria itu. Tapi setelah sempat terjadi pergulatan, Arya dan Laras diselamatkan reruntuhan bangunan akibat gempa susulan yang menimpa pria tersebut hingga tewas. Dengan nafas tersengal-sengal, Arya menggendong sang ibu ke tempat yang aman. Setelah itu, dia sendiri berjalan terseyek-seyek, menyeret obat-obatan, lalu tersungkur. Cerita kembali ke masa kecil Arya yang melanjutkan kisah akhirat dengan gambarnya. Dalam gambar itu, kemudian diperlihatkan jutaan manusia harus mengantri untuk melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Tak sedikit dari mereka tidak mampu melewati jembatan yang melintang di atas neraka, sehingga membuat mereka terjatuh dan harus menghadapi siksaan yang mengerikan. Tak lama kemudian, Arya dihampiri oleh seorang pria yang ada di rekaman Malik. Arya meminta maaf pada pria itu atas kesalahan ayahnya. Singkat cerita, beberapa saat setelah itu, ada sebuah akun X yang melaporkan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh Alim terhadap dana bantuan kepada desa Asah. Namun pada akhirnya, Alim dibebaskan kembali karena tidak ditemukan cukup bukti mengenai korupsi yang dilakukannya. Alim yang bangga karena tidak mampu tersentuh hukum, kemudian menelepon Arya. Dia menyombongkan dirinya pada Arya karena bocah itu tidak mampu memenjarakan dirinya. Alim kemudian tidur di sofanya dan masuk ke akhirat. Di sana, dia menyeberangi jembatan yang terbuat dari uang. Awalnya dia sangat bahagia, namun pada akhirnya jembatan itu tak mampu membawa beban dosanya, sehingga dia terjatuh ke bawah serta dihancurkan oleh tentakel neraka. Tidak lama kemudian, pembunuh bayaran dikirim untuk membunuh Laras dan Arya di rumah mereka. Pembunuh itu tak lain adalah pengawal pribadi Malik. Di akhirat, Arya berhasil menyeberangi jembatan Shirotol Mustaqim dan mencapai surga yang keindahannya tiada tandingan. Dia bertemu dengan ibunya yang juga sudah berhasil mencapai surga duluan. Namun kenyataan mengerikan harus ia terima. Mereka melihat Malik yang gagal saat mencoba menyeberangi jembatan dan terjatuh ke dalam api neraka. Akhirnya,
film penuh dengan pembelajaran yang berjudul Jembatan Shiratal Mustaqim ini pun selesai. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai habis. Jangan lupa subrek channel ini biar Wahzu lebih semangat ngonten buat kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.